Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah pesan semesta atau spirit guide-mu untuk karir, keuangan, dan percintaanmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Pesan spirit guide untuk karir, keuangan, dan percintaanmu. Oke, di sini saya bagi 3 kartu. Saya sudah menarik energi dari kalian untuk karir, keuangan, dan percintaan ya. Jadi di pile pertama ini untuk karir, keuangan, percintaan ya. Saya sisihkan dulu karir. Ini karir yang kita bahas, ini keuangan, dan percintaannya saya sisihkan dulu ya. Kita ke karir, berikan energi kalian sekali lagi ya untuk karirmu. Oke. Scorpio. Saya ambil 3 kartu di sini secara acak untukmu, untuk karir Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, dan apa semua pesan semesta untukmu? King of Cups. Untuk karir kamu, Ace of Wands, dan di sini ada Death. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk karir kamu ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang ya. Semua itu harus ditekuni, semua itu harus ada kesabaran, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Harus tetap tenang, harus tetap berwibawa, mengambil keputusan yang bijaksana ya, dan optimis. Ada action juga, kalau tidak ya kamu akan sia-sia. Karena apa yang kamu punya itu harus dikeluarkan, eksplorkan ya. Jangan hanya simpan-simpan atau hanya mau menunggu orang yang membantu. No, tapi kamu harus bergerak. Ya. Di sini lihat Ace of Wands nih, harus bisa memegang tongkat ya. Berarti kamu harus tegas. Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya mau bagaimana ke depannya, ada planning. Ya, dan tetap harus tenang walaupun mungkin kondisinya saat ini kamu lagi kayak macam di lautan terombang-ambing, bingung ya. Tetapi ingat ya, semesta selalu ada untukmu. Banyak doa. Kalau seandainya kamu kondisinya lagi sepi jualan ya, berarti kamu harus cari tahu, wah ini kendalanya di mana nih ya. Otomatis cari kendala itu dan perbaiki. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sebagai karyawan saat ini ya, lihat dulu ya, kamu nyaman tidak di tempat itu, kondisinya bagaimana. Kak, kalau toksik gimana Kak Ica? Ya toksik berarti kamu harus menjauh, kan bukan manusia yang dengan manusia, kecuali kalau dengan pimpinan ya beda ya, karena kamu harus berinteraksi dengan pimpinan, karena pimpinan menentukan. Nah ini kalau macam contoh kamu dengan sahabatmu yang toksik kan tidak bisa jarak ya. Tetapi kalau dengan pimpinan ya kamu lihat dulu apakah yang pimpinan maksud baik atau tidak. Dia memperjuangkanmu tidak. Kalau memang kamu kondisinya merasa bahwa aduh kayaknya saya ini nggak nyaman ya, berarti kata hatimu menolak untuk di situ. Ikutlah kata hatimu untuk mencari passionmu, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Sebelum kamu ibaratkan death ini kayak macam hidup tapi mati gitu, mengerti ya? Kalau kita kerja dalam tekanan itu kayak macam
terikat gitu, kayak macam seolah-olah kita mati kan, tidak bisa kemana-mana. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini karirnya bagus ya, tetapi tekanannya tinggi. Karirnya serasa wah dia kerja di perusahaan bagus, padahal hasilnya juga nggak ada untuk tabungan. Ya casing aja perusahaan bagus, tapi ya pengeluaran juga banyak. Terus ya pokoknya intinya semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman, bukan lihat dari sisi casing. Ya percuma kita pakai berdasi tapi uang habis untuk beli dasi. Ini contoh ya. Sedangkan untuk makan aja ngos-ngosan, malah mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan masih ngutang. Kita bicara karir soalnya. Kalau seandainya kamu menjadi karyawan ya, kalau kamu menjadi berwirausaha, ya kamu yang harus bisa tekun. Di sini kan ada ketekunan. Macam contoh, kamu sekarang kondisinya lagi sepi-sepi. Ya bukan kamu saja, banyak orang. Semesta harus berpikir positif bahwa semesta mau kamu itu untuk istirahat dulu saat ini. Karena apa? Ke depan akan rame. Jadi istirahatlah untuk mempersiapkan fisik dan mentalmu untuk hari esok, yang mana pekerjaan itu akan rame, ya. Ya. Dan lebih semangat, lebih optimis. Cari kerja yang sesuai passionmu. Kalau bisa cari kerja keras, kamu harus kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya kerja keras doang. Ya, kalau bisa kerja cerdas. Kerja cerdas dan kerja keras plus kerja cerdas kayak gimana Kak Ica? Artinya kalau kerja keras, kamu kan kondisinya saat ini kerja, otomatis kan kamu dibayar gajimu. Berarti kan itu sama. Pada saat kamu tidak kerja, berarti kamu tidak mempunyai apa-apa, nggak dibayar. Nah, kalau kerja cerdas, kamu tidur pun pasti dibayar gitu. Jadi contohnya kerja cerdas plus kerja keras. Kamu kerja keras hari ini bikin konten ini, kalau kamu sebagai konten kreator ya, nanti kamu bisa mencari jodoh, mencari ini lain, contoh lain gitu ya. Kamu contohnya jadi konten kreator, kamu kerja keras hari ini ya, saat pagi siang malam, tapi kan kerja cerdasnya di mana Kak Ica? Nanti di hasil kedepannya kan masih, walaupun mungkin kamu tidur, kamu pergi liburan, masih ada yang nonton channel kamu, ya kamu masih bisa dibayar. Nah ini contohnya gitu, seperti gitu. Kita kerja keras itu bikin konten, capek ya, nggak tidur ya, begadang terus, tapi hasilnya nampak sampai bertahun-tahun ke depan kalau ada yang nonton. Nah itu, jadi kalaupun YouTube ya masih up ya, karena semesta mau sampaikan juga kepada kamu untuk bisa mempergunakan teknologi atau ikut perkembangan zaman. Yang dulu mungkin offline ya, sekarang jualan pada online. Ikut, jangan karena gengsi. Ya, akhirnya kamu terlambat dalam hal apa ya kalau dibilang. Pokoknya intinya harus bisa mengambil peluang-peluang gitu. Jangan malah peluangnya udah nggak di situ, kamu baru sadar, baru mau up gitu. Wah, terlambat. Ya. Jadi seperti gitu ya. Oke, jadi untuk karir kamu bagus ya, optimis. Kamu kalau memang seandainya nyaman kerja di situ ya, kalau ada yang bertanya juga kayak Cak, saya ini nggak nyaman kerja di situ, tapi saya harus kerja. Itu kan kembali ke keputusan kamu ya. Ada beberapa yang Kak Ica, biar sudah saya tekanan tapi saya nyaman di situ ya. Berarti harus disyukuri, harus dinikmati. Jangan malah yang tadi saya bilang capek, lelah, letih, lesu. Produktifnya di mana ya? Otomatis nanti kamu dapat marah terus sama pimpinanmu, bahkan berorientasi ke PHK. Ini contoh ya, karena kamu tidak produktif. Nah ini ya, jadi tetaplah bersemangat, walaupun mungkin kalau saat ini mungkin kamu belum, dari pekerjaanmu belum bisa membuatmu kaya, tapi setidaknya bersyukur karena dari pekerjaan itu kamu masih bisa makan. Nah itu ya, dari situ harus bersyukur, karena energi kesyukuran itu akan memberikan energi positif dan keberuntungan lainnya datang dalam hidupmu ya. Oke, jadi jangan ragu untuk mengembangkan talentamu, karena yang bisa membuatmu up adalah dirimu sendiri. Jadi kembangkan talenta yang ada untuk dirimu, dieksplor untuk bisa menjadikan itu sebagai landasan untuk mencapai impian atau karirmu. Seperti gitu. Oke, sekarang kita ke keuangan. Berikan energimu lagi. Oke, untuk keuangan Scorpio, saya ambil 3 kartu. 1, 2, dan 3. Oke, di sini
ada Happy Ganesha, Ten of Wands, dan ada Six of Wands. Wah, keuangan nih ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, nikmati hidup tetapi jangan berlebihan. Ya, ibaratkan kamu kerja keras, sudah ada hasilnya, wah habis. Happy, happy, happy. Yes, yes, yes. Contoh, kamu tekanan di kantor tapi dapat duitnya oke ya. Tiba-tiba saya mau pergi liburan, harus ada budget. Kalau nggak ada budget nanti bablas habis. Apalagi di sini saya lihat di sini kelap mata, diskon ini, diskon itu, no ya. Semesta mau sampaikan ya, memang saya lihat di sini Scorpio mungkin ke depan ekonomi kamu akan jauh lebih baik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ingat, jangan sampai nggak ada tabungan. Harus bisa menabung ya untuk hari masa depanmu. Dan kalaupun ada yang datang ke kamu ya, kamu lihat dulu ini orang ini maksudnya apa. Ya, jangan hanya enaknya saja baru susahnya ke kamu. Ya. Ini ada beberapa yang mau pinjam duit, ya ada juga mau investasi ini itu. Kamu lihat dulu maksudnya apa. Kalau memang benar, baik, ya kamu bisa ikut. Kalau tidak, jangan. Harus berani mengambil keputusan. Dan harus juga berani berkata tidak kalau memang itu merugikan dirimu. Ya, jangan tergiur dengan gaya hidup. Ya, karena mental miskin itu adalah mental yang mengikuti gaya hidup. Saya lihat circle kamu nih, circle-circle semua pada toksik ya. Contohnya punya HP baru, iPhone ya. Kamu nggak mampu beli, tapi temanmu karena circle kamu memang circle toksik ya, tidak bisa melihat orang bergaya hidup sederhana, dia menawarkan, nggak apa-apa kamu kredit aja ya, nggak lama udah lunas, nggak terasa udah lunas. Iya, tapi kan tekanannya kalau memang kamu butuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kamu nggak terlalu butuh HP baru, HP yang dipakai yang adanya aja dulu. Ataupun barang-barang apapun, entah mobil, entah apapun, ya. Karena yang semesta mau sampaikan di sini harus ada tabungan jangka panjang. Karena ke depan kebutuhan tak terduga kamu banyak. Jadi jangan sampai malah kocar-kacir untuk mencari pinjaman di hari esok. Ataupun mungkin kondisinya kamu tidak terlalu membutuhkan barang itu ya, yang tadi saya bilang ya, cuman karena gaya hidup ataupun apa ya, akhirnya kamu membelinya pusing untuk bayar tiap bulan dari angsuran. Nah, ini hati-hati apalagi kalau kita bicara bunga tinggi ya. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang mau mengambil mungkin ekonomi makro kredit makro, mikro atau apa ya. Pokoknya intinya seperti gitu. Tetapi ingat, hati-hati, lihat dulu kamu mau usaha apa, jualan apa. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Baru pikiran lagi, stres lagi ya. Jadi untuk keuangan harus bisa lebih memanage keuangan dengan baik. Untuk gaya hidup dikurangi ya, hidup sederhana aja. Karena sebenarnya yang bikin kita stres itu terkadang karena kebutuhan gaya hidup yang berlebihan dan kita nggak mampu untuk membayar. Jangan ikut-ikut orang toksik, karena circle kamu itu kadang-kadang itu toksik ya, hanya melihat dari sisi finansialnya aja ya. Orang mau menghormatimu kalau ada duit ya, biarin aja, kita nggak apa-apa, kita nggak ada duit ya, tetapi setidaknya kita nggak punya hutang juga ya. Dibandingkan sudah nggak ada duit baru punya hutang, wah repot ya. Dan ini yang terjadi pada dirimu, pemasukannya sedikit, hutangnya banyak. Nah, kalau kamu punya hutang harus dilunasi ya, jangan tunda-tunda. Ingat ya, kebutuhan ke depan tuh akan jauh lebih banyak. Jadi harus bisa punya safety dari sekarang. Dan kalau diajak-ajak sahabat, kalau nggak penting jangan ya. Tadi saya bilang harus bisa berani berkata tidak supaya keuangan kamu juga up, bisa ada tabungan. Macam contoh kamu cuma pergi, itu kan pergi jalan-jalan aja itu kan udah ke pengeluaran juga. Nah itu ya, jadi kalau memang kamu mau jalan-jalan untuk liburan ya harus punya budget. Seperti gitu ya, itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jangan happy-happy ujung-ujungnya bablas ya. Kantong langsung kering karena happy-happy ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu lagi tidak mempunyai kerja, bakatmu tadi yang harus dikembangkan untuk bisa menghasilkan uang. Talentamu tuh diberdayakan gitu. Dan kalaupun ada hasilnya ya, kalau lebih, berbagilah, bersedekahlah supaya memancing energi positif lainnya dan keberuntungan lainnya datang kepadamu. Oke, semoga resonate. Untuk percintaan ya, di kartu ketiga ini ya, kita lihat, berikan energimu. Kita lihat untuk percintaan Scorpio, apa yang ingin spirit guide-mu katakan kepadamu. Oke, di sini 1, 2, kartu ketiga.
Oke ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, untuk 3 kartu di sini ada The World, di sini Ace of Cups dan The Emperor. Wow. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu ya untuk percintaan ya. Kalau kamu sekarang belum mempunyai pacar, siapkan dirimu ya. Orang ini akan datang kepadamu. Kalau seandainya kamu yang laki-laki, kamu harus siapkan mental ya, berani untuk bisa mengungkapkan rasa cintamu kepada orang yang kamu kagumi. Jangan duduk hanya diam menunggu, nanti sampai tua menunggu nih. Ya harus ada keberanian untuk bisa mengungkapkan cinta. Kalau cewek gimana kak? Kita kan punya harga diri ya. Kamu harus bisa berpenampilan menarik, lebih banyak tersenyum dan lebih banyak kemana-mana juga ya. Tapi tadi kak Ica bilang jangan kemana-mana. Itu untuk yang belanja-belanja ya. Ini kemana-mana nih maksudnya kayak yang positif, organisasi, mungkin ada kegiatan sosial apa gitu ya, untuk orang bisa melihat kamu, ataupun mungkin ke mana gitu ya. Jadi pokoknya intinya yang positif, entah lebih aktif di organisasi, apa ya, eh, apapun, organisasi apapun ya yang bisa membuat kamu terlihat, dan kamu tuh harus juga bisa memperlihatkan karakter yang baik. Jadi kondisinya saat ini semesta mau sampaikan kepada kamu ya untuk percintaan. Kalau yang jomblo ya, rubah diri kamu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, supaya orang melihat, oh ternyata Scorpio nih anaknya rajin, pantas lah untuk saya jadikan pendamping hidup. Jadi seperti gitu, tunjukkan karakter-karakter yang baik, bukan karakter yang ribut, marah, emosi ya, no ya. Jadi karakter-karakter yang baik, murah senyum ya, tetapi jangan juga pecicilan. Nanti ada yang suka kamu malah tergoda lagi dengan yang ini. Kebanyakan seperti gitu. Scorpio itu kebanyakan banyak sahabatnya, tapi sahabat teman rasa pacar. Jadi pasangannya merasa sakit hati, seolah-olah wah mendingan saya jadi sahabatmu dibandingkan pacar. Kenapa? Karena pacar duakan, sahabatnya lebih diberikan senyuman. Ini contoh ya, karena kebanyakan seperti gitu. Pacarnya dia ramah kepada semua orang ya, sahabatnya, tetapi sama pacarnya cuek. Nah ini harus dikurangi Scorpio, karena nanti pasanganmu cemburu ya. Ini karena pasangan ada yang cemburu. Makanya tadi saya bilang ya, kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan saat ini, ya kamu harus lebih fokuskan kepada pasanganmu, jangan ke orang lain. Kamu memberikan senyuman terindahmu kepada yang lain, padahal pasanganmu kadang-kadang kamu cuek atau kamu diam. Nah ini hati-hati, jangan sampai akhirnya pasanganmu kecewa terhadap dirimu ya. Kalau sudah nikah gimana Kak Ica? Kalau sudah nikah ya itu komunikasi, ini kurang komunikasi nih ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk banyak komunikasi, transparansi apapun ya, nggak ada rahasia-rahasia apapun ya. Banyak cerita, canda tawa, belayan sentuhan, dan pelukan juga, dan juga memberikan sanjungan kepada pasangan ya, supaya pasangan merasa diinginkan, dibutuhkan, dan memang betul-betul merasa dicintai oleh dirimu ya. Seperti gitu, maaf berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.